Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan kepada kita semua, yang alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk meraih keberkahan seharian yang akan kita menjalani aktivitas kita. Selawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh, Ketua BKM beserta seluruh jajarannya, dari panitia masjid, remaja masjid, dan siapa saja yang telah berkecimpung dalam memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Juga yang kami hormati kepada Khadim GPS dan SMS yang dua-duanya insyaAllah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Juga kepada seluruh jamaah tetap dan jamaah setia dari Masjid Al-Mujawirah, dari masjid tetangga yang hadir ke masjid kita pada subuh yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hurung syi'lun calon aso syurga. Hari ini kita berada di awal daripada bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang kita kenal dengan bulan-bulan haram. Di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan sekarang. Ini 3 bulan yang berdekatan. Dan satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Lalu ada apa dengan bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah? Ada satu pesan dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jangan kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Artinya apa? Apabila kita melakukan kezaliman atau kemaksiatan kepada Allah pada bulan Muharram ini, Allah akan melipat gandakan dosanya. Karena dalam setahun Allah memilih beberapa bulan yang Allah muliakan 10 harinya. Di antaranya bulan Ramadan yang Allah muliakan dengan 10 akhirnya. Atau bulan Zulhijjah Allah muliakan 10 awalnya. Dan bulan Muharram juga Allah muliakan dengan 10 awalnya. Maka pesannya, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan melakukan kezaliman pada bulan tersebut. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kezaliman itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, dzulmul 'abdi li 'abdihi. Kezaliman seorang hamba terhadap Tuhannya. Bagaimana seorang hamba menzalimi Tuhannya? Ketika Allah yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang memberi umur panjang kepada kita, yang memberi kesehatan kepada kita, lalu apa yang kita berikan dari seorang hamba kepada Sang Pencipta? Maka kalau ada hamba yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah menzalimi Allah. Sebagaimana dalam satu ayat Allah berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman,
merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ketika sahabat mendengar ayat ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Seolah-olah sahabat itu sangat takut dengan kezaliman yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bila mereka melakukan kezaliman. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, "Laisa kama tadhunnun," bukan seperti yang kalian kira. Walakin kama qala Luqmanu li banihi, akan tetapi sebagaimana kata Luqman terhadap anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim." Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di antara praktek kesyirikan hari ini yang masih terjadi di kalangan kaum muslimin, ketika mereka masih menggantung jimat, baik di tokonya sebagai penglaris, atau di sebahagian rumahnya, katanya untuk menjaga keamanan rumahnya, atau bahkan juga masih ada sebahagian yang menggantungkan di badannya sebagai obat. Rasulullah jelas mengatakan, "Man 'allaqat tamimata faqad asyrak." Orang-orang yang menggantungkan jimat, dia telah melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kezaliman model yang pertama, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kezaliman yang kedua, dzulmul 'abdi li nafsihi. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah. Kenapa dikatakan ketika seseorang bermaksiat, dia dikatakan telah menzalimi dirinya sendiri? Itu karena ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, seolah-olah dia telah menyerahkan badannya untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung dia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di antara satu dosa yang pernah terjadi pada manusia adalah kepada Abul Bashar, bapaknya manusia, Adam alaihissalam. Ketika Allah tempatkan dalam surga. Apa kata Allah? "Wahai Adam, tinggallah engkau dalam surga dan makan apa saja yang engkau inginkan. Akan tetapi jangan dekati pohon ini. Engkau akan jadi orang-orang yang zalim." Lalu ternyata iblis yang tidak rela melihat Adam menikmati nikmat surga, fawaswasa alaihim syaitan. Lalu kemudian iblis menggoda Adam untuk supaya memakan pohon yang telah terlarang untuknya. Lalu apa kata iblis? Qala ma nahakuma, wahai Adam, tahukah engkau kenapa Allah melarang engkau tidak boleh memakan pohon ini? Karena Allah tidak ingin engkau jadi malaikat. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Karena Allah tidak ingin engkau Adam jadi malaikat atau kekal dalam surga. Maka Allah melarang engkau tidak boleh memakan pohon ini. Maka kalau engkau dengar nasihatku, makanlah pohon ini biar engkau kekal dalam surga. Makanya urang gedayakeun bohuldi, buah kekal. Itu sebenarnya bukan penamaan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan asy-syajarah. Ibnu Katsir mengatakan asy-syajarah di sini adalah pohon kurma. Adapun pohon khuldi artinya pohon kekal. Ini hanya bentuk bujukan iblis terhadap Adam alaihissalam. Lalu ternyata iblis bukan cuma menggoda, tapi dia juga bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, wahai Adam, saya bersumpah bahwa saya termasuk orang-orang yang memberimu nasihat. Maka dengarkanlah. Dan ternyata padallahuma bi ghurur. Adam dan Hawa tergelincir dalam dosa. Falamma dzaqa asy-syajarah, ketika mereka berdua mencicipi pohon tersebut, badallahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifana 'alaihima min waraqil jannah. Terlepas pakaiannya. Hingga mereka berdua harus mencari dedaunan yang ada dalam surga untuk menutup aurat mereka. Bukan cuma itu, Allah usir keduanya dari surga ke dunia, ke tempat yang berbeda. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Adam terusir dari surga, selama 40 tahun lamanya mereka berpisah antara Adam dan Siti Hawa.
Apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam? Beliau terus berdoa bertobat kepada Allah dengan doa yang sering kita dengar. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam tarhamna, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami, wa tarhamna, dan engkau menyayangi kami, lanakunanna min khasirin, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jemaah yang dimuliakan Allah, di sini Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri, yang menunjukkan bahawa dosa yang beliau lakukan dengan mendekati pohon larangan Allah itu adalah satu kezaliman. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi Adam dengan satu dosa, dengan satu larangan yang beliau kerjakan, terusir dari surga. Lalu bagaimana dengan kita hari ini yang belum pernah masuk surga? Yang mungkin hari-hari kita banyak larangan Allah yang kita tabrak. Lalu kemudian kita yakin akan memasuki surga. Surga mana yang akan kita masuki? Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini ada satu larangan Allah yang sudah dianggap oleh kaum muslimin itu hal yang biasa. Padahal itulah dosa besar. Di antaranya adalah riba. Praktiknya ada yang pinjam 1 juta bayar 1,2 juta. Ada praktiknya gala menggala. Padahal ketika gala terjadi proses transaksi gala menggala, maka barangnya hanya sebagai barang jaminan. Tidak boleh diambil manfaat oleh orang yang memberikan uang. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita dengar ancaman Rasulullah terhadap dosa riba, maka sangat mengerikan. Di antaranya Rasulullah mengatakan, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat pemakan riba. Wa syahidaihi, 2 saksinya, wa katibahu, orang yang menulisnya. Kulluhum sawa, semuanya sama. Yang kasih riba, yang terima riba, yang tulis riba, bahkan yang mencatat riba itu mendapatkan dosa riba yang sama. Dalam hadis lain Nabi mengatakan dengan ancaman yang jauh lebih mengerikan, dirhamur riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dan dia tahu itu riba, asyaddu bisittin wa salatina zaniyah, lebih besar dosanya daripada 36 kali berzina. Hari ini kita sangat membenci kepada mereka-mereka yang melakukan zina. Tapi kita memandang biasa-biasa saja orang-orang yang melakukan praktik riba. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha ayyankihar rajul ummahu. Dosa riba yang paling ringan itu, yang paling rendah itu, yang paling kecil dosanya, itu setara. Seolah-olah seseorang itu telah menzinahi ibunya. Betapa hinanya dosa riba. Betapa hinanya dosa yang Allah telah mengharamkan, yang dimana perbuatan ini Allah ancam bukan cuma di dunia, tapi 3 alam sekaligus. Di dunia mendapatkan ancaman dari Allah. Di alam barzah, orang-orang yang makan riba, nanti akan Allah perintahkan untuk mengalir dalam satu sungai darah. Dan di pinggir sungai itu ada malaikat yang berdiri dengan batu di tangannya. Setiap pemakan riba berusaha untuk menepi, maka malaikat itu akan melempar batu ke dalam mulutnya. Dan itu terus berlaku hingga hari kiamat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, seandainya hari ini kita meninggalkan anak yang soleh di dunia, setelah kemudian kita pulang kepada Allah di alam barzah, berdoa li anak gedanya, Allahumma ja'al qabra abi raudatan min riyadil jinan, ya Allah jadikanlah kuburan ayahku taman di antara taman surga. Dan ternyata selama di dunia kita sendiri yang menyelempulungkan diri kita ke dalam lubang neraka. Wal a'yadzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini ancaman orang-orang yang makan riba di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang-orang yang makan riba kelak akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti bagaikan orang yang kemasukan syaitan. Kalau orang lain dibangkitkan dalam keadaan biasa, maka taturi leteon untuk baru kiamat, orang yang makan riba itu jalannya kelompongan, keloyongan, seolah-olah tengah jamang syaitan. Lalu kemudian bagaimana hasil yang terakhirnya? Ma nabata min sukhtin fannaru aula bihi.
yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Darah yang tumbuh dari yang haram, kulit yang tumbuh dari yang haram, daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Berbicara riba kan cuma 10 ribu, alah cuma 10 ribu, alah cuma 20 ribu, kan tidak seberapa. Bukan itu masalahnya, masalahnya itu riba itu haram. Karena waktu tak panjang 10 ribu atau 20 ribu, seandai jihjit ke sini anak jaro, mudah takoh anak jaro, taruh dalam neraka. Cuma masalahnya ketika kita makan 20 ribu dari harta haram, itu akan menyebar ke seluruh tubuh kita, maka mana bada min suhtin fannaru aula bihi, yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ini larangan Allah yang jangan sampai kita tabrak bila kita tidak ingin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kezaliman seorang hamba terhadap dirinya dengan cara melakukan larangan-larangan Allah. Kezaliman yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lain. Dzulmul 'abdi li ghairihi. Kezaliman seseorang terhadap orang lain. Maka kita perhatikan hari ini ada pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya dengan cara semena-mena memperlakukan rakyatnya. Lalu kemudian dibalas oleh rakyat dengan bentuk kezaliman juga terhadap pemimpinnya, mencacinya, memakinya, menyebut-nyebut kesalahannya, kejelekannya. Itu sama-sama kezaliman. Kezaliman seorang suami terhadap istrinya yang tidak menafkahi dengan semestinya. Lalu kemudian dibalas dengan kezaliman istri yang tidak mau melayani suaminya. Kezaliman seorang tetangga terhadap tetangganya. Kezaliman seorang orang tua terhadap anaknya yang tidak memberikan pendidikan agama dengan semestinya, atau tidak membagikan harta warisan sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, Nabi mengatakan, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati, takutlah dengan kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini juga kita perhatikan ada satu kezaliman yang dianggap biasa oleh kaum muslimin. Di antaranya asap rokok. Asap rokok itu kezaliman jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana bukan kezaliman? Berbicara hukum rokok, apa itu hukum rokok? Kita tidak membahas hukum rokok, kita baca saja fatwa-fatwa ulama. Kita baca fatwa ulama Azhar mengatakan rokok itu haram. Fatwa ulama Saudi Arabia mengatakan rokok itu haram. Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, mereka juga mengatakan haram. Fatwa MPU Aceh, mereka juga mengharamkan bagi anak-anak dan wanita hamil. Paling tidak mereka mengharamkan sekalipun mengaitkan dengan anak-anak dan wanita hamil. Kenapa mereka semua mengharamkan? Karena setelah mereka mengkaji, ternyata asap rokok itu sangat berbahaya jemaah yang dimuliakan Allah. Coba kita bayangkan, ada asap dimasukkan ke mulut, lalu kemudian tembus ke paru-paru, lalu kemudian dikeluarkan dan dihirup oleh orang lain. Itu karbon dioksida. Lebih bahaya dari asap knalpot. Lebih bahaya dari asap knalpot itu murni karbon dioksida. Tapi asap rokok itu sudah bercampur, bereaksi dengan penyakit yang ada dalam paru-paru perokok, lalu kemudian masuk ke dalam mulut orang lain. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ini bentuk kezaliman. Kadang-kadang orang tidak pegang, baik nomor rokok inona nemit. Kadang-kadang guru mau dia jawab pun agak-agak sahabat cut, purusankah kerana aku merokok ngenpeng makah. Masalahnya bukan ngenpeng malu atau maurung rono, tapi masalahnya semua kita berhak untuk mendapatkan udara bersih. Makanya negara-negara maju, Singapura, California, mereka mengharamkan rokok. Padahal mereka nggak tahu apa itu halal haram. Tapi mereka menghukum orang-orang merokok di tempat umum. Bahkan New Zealand, Selandia Baru, nyankan nanggro bekas buangan orang-orang bermasalah dari Inggris, Selandia Baru. Mereka juga mengharamkan rokok. Lalu kemudian katanya kita mengaku doronyo lun urang Aceh bangsa terlebih ateh hurung dunia. Di mana etika kita?
Ketika kita menganggap itu biasa saja, ada zat kotoran yang kita keluarkan dari tubuh kita dan masuk ke mulut orang lain. Padahal Abu Yahya Al-Ansari mengatakan, dukhonun najasah najisun. Asap yang berasal dari benda najis itu najis. Macam naurina enggak ada baje. Di sampingnya naurang tet bro. Bruhnya berasal dari benda najis. Maka asap yang berangkat dari benda najis itu najis. Seandainya mengenai pakaian atau jemuran yang masih basah itu bernajis hukumnya. Artinya apa? Asap itu membawa zat najis nyata hukumnya. Bahkan Imam Al-Ansari menghukumi sebagai najis. Maka ketika asap itu bercampur dengan kotoran paru-paru, kita menglangabah hurung lain, juga membawa penyakit yang nyata. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nyolon lakai maah, mungkin 2/3 jamaah yang nampak pengahnya hana setuju dengan apa yang ulun sampaikan. Tapi paling tidak kalau ulun sampaikan sekalipun mungkin ukah hana le jadwal yang lagi rupa. Kenapa kan? Sering ulun kalian di WC umum itu ada puntung rokok, ya kan? Sehina apapun makanan dan sehina apapun minuman, sang handa jeb dan handa jet pajuh ulang WC. Tapi pakan barang mutuahnya, banyak orang yang bisa menikmati di dalam kamar mandi. Menunjukkan bahwa apa? Nyandum hina. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bila ingin meninggalkan rokok, nalun baca sebuah artikel, maka bertahanlah selama 23 hari. Karena setelah 23 hari, semua zat nikotin yang ada dalam tubuh kita itu akan hilang. Maka menyeik tatun 20 euro, insya Allah akan tatun untuk dabah rokok. Karena kecanduan seseorang terhadap rokok itu karena kekurangan nikotin dalam tubuh yang kemudian memerintahkan otak untuk segera menambah nikotin supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh tubuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin dah kena luntun, enggak tight hat abah. Maka boleh katanya tubuh, seandainya kita tidak mampu berhadapan dengan syahwat rokok yang tidak seberapa, dumna nak mangat rokok kira-kira, maka dipastikan kita akan gagal bila dihadapkan dengan syahwat yang lebih besar. Dipastikan kita akan gagal bila berhadapan dengan syahwat yang lebih besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam momentum tahun baru, mudah-mudahan ada satu hal yang baru dari kita. Kalaupun haik lun berrukuk, paling tidak hormatilah mereka yang tidak merokok. Karena akan sangat memalukan rasanya seandainya kita berada di negara maju, kita keluarkan asap rokok di hadapan khalayak ramai, dihirup oleh orang lain, yang memalukan. Yang memalukan. Apalagi setelah kita keluar dari masjid. Bahkan lun pegah bak subuh karena lun yakin bahawa jamaah subuh adalah mereka-mereka yang ingin mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan hanal hedro nasiro yang bisa menerima. Itu sudah cukup untuk membuat lun tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak lagi menzalimi selain mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 3 bentuk kezaliman. Yang pertama, kezaliman seorang hamba kepada Allah, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, dan kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Tapi hotel Pak kedua? Maka mengingat tingkatnya waktu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Kita bisa menyampaikan lebih panjang lagi apa yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan urang hiklun yang berbahagia di wata yang tingkatnya, harapan yang terbesar kepada kita dengan momentum tahun baru Islam. Hek menteng li kitanya mengadakan tahun baru ino, tahun baru idih, tahun baru baksa goje. Tapi seandainya tidak ada perubahan untuk kita, kenapa kita harus berlelah-lelah? Maka sekalipun kita tidak merayakan tahun baru tapi ada perubahan dalam diri kita, maka itu jauh lebih baik untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap yang kurang sopan. Salah urang drone, undang urang yang manteng muda, yang mungkin kurang pengalaman.
atau kurang sopan dalam pengahaba, maka lun lakai maaf berikat kepada urang cik lun sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.